Selamat Hari Natal buat sobat yang merayakannya, serta Tahun Baru 2025 sebentar lagi untuk setiap kita yang selalu menantikan perkembangan teknologi terbaru dari Cina. Langsung saja ke topik yang cukup menggemparkan dunia penerbangan, yang mana berdekatan dengan perayaan Hari Natal, serta di penghujung tahun pula. Nampaknya ini sebuah kado terindah buat kita semua yang menantikan kemajuan teknologi Cina. Sebenarnya ini juga kado tercengangkan, tidak membahagiakan bagi negara rival misalnya, kemudian hater, terutama Paman Sam. Sebuah pesawat misterius, tepatnya NGAD atau Next Generation Air Dominance, kira-kira begitu untuk menyebut sebuah pesawat generasi berikutnya, mengacu pada proyek penamaan Amerika. Bisa generasi ke-6 atau generasi ke-5 atau 5,5 dengan segala penyempurnaan. Sejauh ini spekulasi di media sosial Cina maupun media sosial internasional bahwa pesawat tersebut adalah generasi ke-6, mirip dengan sebuah pesawat konsep yang pernah dipamerkan pada Zhuhai Air Show. Apapun itu, yang pasti beberapa hari sebelum dan 1 hari setelah Natal atau bertepatan pada ulang tahun Mao Zedong, dua pesawat yang bentuknya tidak lazim terpantau terbang di langit. Yang pertama di kota Shenyang, sebagaimana kota tempat Shenyang Aircraft Corporation atau SAC bermarkas. SAC yang menaungi produk-produk pesawat tempur seperti J-11, J-15 sampai J-31 siluman. Pesawat tersebut menganut garis desain tailless alias tanpa vertical stabilizer seperti pesawat-pesawat pada umumnya. Unik dan belum pernah terpantau ada pesawat yang menyerupai garis desain demikian. Sebuah hukum aerodinamika baru dimulai pada dunia penerbangan militer Cina seiring dengan kemajuan iptek mereka. Kemudian bertepatan tanggal 26 Desember, pas memperingati hari kelahiran Mao Zedong, sebuah pesawat yang mirip sayapnya Delta dan lagi-lagi tailless terbang di langit Chengdu, yang sebagaimana sebuah perusahaan pembuatan J-20 Chengdu Aircraft Corporation (CAC) bermukim. NGAD tersebut terbang bersama J-20 Twin Seat. Sekelas info bahwa J-20S adalah seri Twin Seat yang menganut fitur Loyal Wingman, di mana pilot belakang mengendalikan beberapa drone AI yang membentuk strategi pertempuran yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang pasti game changer, fokus publik. Ternyata NGAD bukan J-20S. NGAD di langit Chengdu memang menganut desain siluman futuristik, yang mana terdapat 3 intake DSI, 2 di bawah layaknya pesawat tempur umumnya, dan yang tidak lazim 1 intake di atas, maka harusnya memiliki 3 mesin. Sejauh ini otoritas yang berwenang belum berstatement, melainkan ada sebagian besar akun pemerintahan dan pertahanan Cina mempublis sebuah daun segitiga dan tulisan ini benar terlihat seperti daun ataupun patung Mao Zedong dengan daun segitiga tersebut. Pos tersebut memastikan memang penerbangan tersebut sudah direncanakan dan kini bersifat declassified. Baik NGAD di langit Shenyang maupun Chengdu, tidak ada yang tahu persis sejauh apa kehebatan kedua pesawat. Yang pasti dua pesawat baru telah terbang dan dunia sudah melihatnya. Sebagian menyimpulkan ini adalah pesawat generasi ke-6. Namun sesungguhnya pesawat yang mirip sudah tertangkap citra satelit Amerika pada tahun 2021. Nampaknya banyak sekali karya canggih yang dirahasiakan Cina. Kira-kira apa itu pesawat generasi ke-6? Amerika menyebut bahwa B-21 Raider yang notabene pesawat pengebom adalah generasi ke-6. Jadi pesawat generasi ke-6 menimbulkan multi tafsir, multi spesifikasi. Harapan admin pesawat generasi ke-6 harus memiliki tingkat siluman yang lebih baik dari generasi sebelumnya.
Kemudian memiliki Loyal Wingman alias pertempuran bantuan drone AI. Memiliki elektronik yang canggih, memungkinkan pertempuran elektronik. Kemudian memiliki mesin siklus variabel yang berbeda sehingga mendukung banyak misi. Misalnya ingin lebih cepat untuk melakukan penetrasi penyerangan atau ingin cruising lebih lambat di udara. Adapun harus juga bisa melakukan penerbangan near space, bahkan keluar atmosfer untuk menyerang satelit misalnya, dan sebagainya. Itulah harapan tentang pesawat generasi berikutnya yang memang pastinya tidak bisa dibungkus dalam satu pesawat. Apabila bisa, pasti sangat superior. Di langit Chengdu, besar kemungkinan adalah J36 sesuai dengan kode seri pada badan pesawat yang menjadi tradisi setiap pesawat yang bermulai dengan angka di depan, maka penamaan adalah demikian. Kemudian memiliki 3 mesin yang mendukung penerbangan cepat. Ahli-ahli berspekulasi bahwa ketiga mesin bisa terdiri dari 3 turbofan afterburn ataupun 2 turbofan afterburn dan 1 mesin pulse atau bahkan ramjet. Untuk menyalakan mesin ramjet dibutuhkan minimal kecepatan Mach 2 ataupun bisa saja kedua mesin dimatikan dan cruising dengan 1 mesin di atas pada ketinggian tertentu untuk menghemat dan membuatnya semakin siluman. Banyak sekali spekulasi teori yang beredar. Yang pasti ketiga mesin membuat thrust to weight ratio semakin baik dan kemampuan penerbangan pada ketinggian ekstrim, long range. Kemudian memiliki ruangan penyimpanan senjata yang besar. Kemampuan siluman jempolan tentunya berkat desain triangular dan tailless. Jadi 2 jenis NGAD yang terbang di langit Cina, apapun itu sebutan, mau generasi kelima, 5+ ataupun 6, tidak jadi masalah. Yang pasti NGAD-nya Cina tidak dapat lagi terbantahkan. Tidak dapat lagi tersembunyi. Sekumpulan pesawat canggih sudah mulai menambah lini superioritas Cina di udara. Hukum aerodinamika baru sudah dimulai beberapa tahun silam menurut orang barat. Bahkan hater di Indonesia mengatakan bahwa Cina tertinggal, negara copy paste. Memang harus diakui, Cina tertinggal, Cina penjiplak. Namun tidak ketinggalan, tidak untuk seterusnya menjiplak. Bahkan mereka sedang untuk melampaui. Tanpa menjiplak, Anda tidak pernah berkeinginan untuk memulai sesuatu. Akhir kata, Cina hanya ingin menggenapi permintaan almarhum Mao Zedong pada tahun 1955, yaitu bangun angkatan udara rakyat yang kuat untuk mempertahankan tanah air dan mengalahkan penjajah. Butuh waktu puluhan tahun untuk mengejar ketertinggalan. Hari ini, dunia telah melihat bahwa Sin Chung Kuo semakin superior di udara, di antariksa, di laut, di darat, dan sebagainya. Sampai sudah di penghujung topik sobat, kado Natal dan Tahun Baru belum selesai pastinya. Kita akan segera jumpa lagi di kado penghujung tahun berikutnya. Salah satu, kapal amfibi pendarat helikopter serbu tercanggih. Tunggu di topik berikutnya. Tetap di All About China.